Hahaha. Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 305. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Perencanaan Samuel memang agak buram. Rahman sama sekali tidak bisa melihat ambisi Samuel dari sini. Tapi ia juga mengerti tindakan Samuel yang sekarang. Ia juga pernah takut saat dirinya mulai mendirikan usaha. Perencanaanmu ini hanya ingin aku investasi 20 miliar bukan? Kamu pulang nanti. Aku akan menyuruh Adrian untuk langsung investasi kepadamu. Ujar Rahman setelah melihat wajah Samuel bertiga yang kecewa. Investasi 20 miliar. Ia sama sekali tertarik. Kebetulan Adrian sedang di kota Citra. Jadi ia menyuruh Adrian untuk menjaganya. Sungguh, kalau begitu. Sangat baik. Terima kasih, Kak Rahman. Ujar Hermin. Terima kasih, Kak Rahman. Samuel juga berterima kasih kepada Rahman dengan hormat. Rahman tidak mengatakan apa-apa, melainkan langsung menghubungi Adrian. Tuan muda, setelah panggilan terhubung, suara telepon terdengar suara Adrian yang hormat. Telepon Rahman belum diganti. Mungkin karena terlalu lama digunakan. Suaranya sangat besar tanpa handsfree. Sehingga seketika Samuel bertiga langsung mendengar suara Adrian. Tuan muda, Hasan adalah orang terkaya di kota Citra dan ia memanggil kakak iparnya Tuan muda. Sebenarnya apa hubungan mereka? Jangan-jangan Kak Rahman sungguh merupakan tuan muda dari keluarga besar. Sepertinya benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia memiliki begitu banyak uang untuk mendirikan perusahaan bintang 8? Pandangan yang digunakan Hermin dan Samuel kepada Rahman. Pelan-pelan terjadinya perubahan. Hasan, adik sepupuku ingin mendirikan perusahaan dan kurang modal. Mohon kamu membantunya. Aku akan menyuruh mereka untuk membawa perencanaan kepadamu. Ujar Rahman. Baik, aku tidak akan membuat tuan muda kecewa. Ujar Adrian tegas. Baiklah, mereka nanti akan menghubungimu. Ujar Rahman memutuskan panggilannya. Lalu ia memberi nomor telepon Adrian kepada Samuel. Terima kasih, Kak. Setelah menulis nomor teleponnya, ia berterima kasih lagi. Tidak perlu sungkan. Kalian duduklah. Aku harus pergi dulu. Ujar Rahman lalu berjalan keluar. Ia masih ada janji dengan Messi dan mereka harus bertemu. Lagi pula Rina juga di rumah. Sebenarnya ia merasa Henry mereka agak canggung saat ia berada di rumah. Rahman mencari Messi. Tentunya untuk membahas impor biji dari Myanmar. Bagaimana hasil periksamu? Rahman bertanya kepada Messi. Ia menyuruh Messi untuk memeriksa hal perusahaan di Myanmar sana. Di distrik Kokang di negara bagian Myanmar, ada sebuah pasukan berandal. Aku curiga mereka merupakan penyelundup yang berasal dari segitiga emas, ujar Messi. Kamu pernah berkontak dengan mereka tidak? Tanya Rahman. Ia ingat ada nomor telepon di kertas perjanjian. Tidak ada, aku tidak bisa bahasa Myanmar. Ujar Rahman sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku ingat banyak orang yang berbicara bahasa Mandarin di distrik Kokang sana. Mereka juga memakai rupiah. Dengan sejarah negara kita yang begitu lama, banyak orang bermarga di sana. Coba kamu hubungi mereka sekarang. Ujar Rahman. Sial, aku masih belum tahu. Baik, aku akan hubungi ia sekarang. Rahman agak canggung dan berbalik badan mengambil kertas perjanjian. Ia menghubungi nomor telepon yang ada di atas kertas perjanjian. Setelah memastikan mereka bisa berbicara bahasa Mandarin, lalu menyampaikan keinginannya dan dengan cepat mereka selesai membahasnya. Mereka menyuruh kita ke sana besok untuk bertemu. Ujar Messi setelah memutuskan panggilan. Kalau begitu besok kita pergi. Rahman mengangguk dan mengeluarkan teleponnya untuk mengurus visa. Setelah 2 jam kemudian, visa sudah selesai diurus, tetapi Rahman tidak ikut, dia hanya menyuruh Messi mengatasinya bersama dengan Raka. Setelah mengambil visa, Rahman memesan tiket pesawat. Kota Yuzoda tidak ada pesawat yang menuju Kokang. Hanya bisa tiba di ibu kota Myanmar alias Naypyidaw. Lalu naik mobil ke distrik Kokang. Hari kedua pukul 2 sore, Raka dan Messi berdua tiba di Naypyidaw.
lalu menyewa mobil, langsung menuju distrik Kokang. Naypyidaw menuju distrik Kokang membutuhkan 2 jam lebih, maka mereka akan tiba pukul 4 sore lebih. Distrik Kokang merupakan distrik spesial di negara bagian Shan. Ekonomi di sana juga terhitung sangat maju di Myanmar. Distrik Kokang sangat aman di pagi hari, tapi kalau di malam hari, distrik ini memiliki panggilan kota kematian. Karena kekuasaan gelap di sini sangatlah kejam. Bahkan ada yang langsung menjadi sekumpul perampok. Ada banyak saat di mana mereka berani bertengkar dengan pasukan tentara pemerintahnya. Kita besok saja baru pergi. Sekarang cari dulu hotel, ujar Raka setelah tiba di distrik Kokang. Messi mengangguk dan langsung ke hotel bersama Raka. Di sini memang persis dengan apa yang dikatakan Raka. Semua orang di sini hampir bisa bahasa Mandarin. Bahkan beberapa gedung dan iklan menggunakan bahasa Mandarin. Ini membuat kedua orang ini lebih baik. Setelah mereka berdua selesai pesan hotel, lalu mereka keluar untuk makan. Restoran di sini banyak yang persis dengan restoran di negara mereka. Mereka sama sekali tidak merasa berada di luar negeri, melainkan negara mereka sendiri. Maaf Pak, pertandingan di arena bawah tanah bentar lagi akan dimulai. Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Saat kedua orang ini sedang pesan makanan, seorang pelayan cantik membawa selembar brosur kepada Raka mereka. Brosur itu terdapat 2 petinju yang terlihat sangat garang. Arena bawah tanah. Messi mengangkat alisnya. Di kota Yuzoda juga ada arena bawah tanah. Tapi hanya beberapa orang yang datang berpura-pura. Ada juga arena bawah tanah yang lain. Merupakan tempat di mana kekuasaan gelap mendapatkan uang secara kejam. Ia pernah main beberapa kali, tapi tidak tertarik. Lalu ia tidak pernah pergi lagi. Iya, acara terakhir malam ini adalah Patrick yang berasal dari China dan Hero yang berasal dari Thailand. Patrick dan Hero tidak pernah mengalami kekalahan sebelum hari ini. Harga tiket masuk sangatlah murah. Hanya perlu 2 juta untuk membayar ruang VIP, ujar wanita cantik itu sambil menatap Raka. Pesankan ruangan untuk kita. Raka mengangguk. Lagi pula ia juga akan bosan pulang nanti. Kebetulan hari ini bisa menghabiskan waktu, ujar Raka sambil mengeluarkan 2 juta untuk pelayan cantik itu. Terima kasih, Pak. Aku segera pesankan ruangan untukmu. Mata pelayan cantik itu bersinar dan langsung mengambil uang lalu keluar. Aku pernah melihat mereka. Ia adalah raja tinju pertama di kota Yuzoda. Aku tidak sangka kalau ia datang ke Myanmar, ujar Messi. Bagaimana dengan kemampuannya? Raka mengangguk dan asal bertanya. Meskipun ia pergi untuk menghabiskan waktu, tapi ia juga tidak ingin menyaksikan pertandingan yang sembarangan. Biasa saja, kalau ia tidak semakin baik beberapa tahun ini. Ia bukanlah musuhku, ujar Messi. Kalau begitu, ia juga termasuk baik. Raka mengangguk. Kemampuan Messi memang sangat baik. Maksud Messi, Patrick 10 tahun yang lalu mungkin sebanding dengan kemampuannya. Pak, ini tiket kalian. Bawalah tiket ini. Nanti ada orang yang membawa kalian ke ruangan. Tak lama kemudian, pelayan cantik itu membawakan 2 lembar tiket kepada Raka dan Messi. Raka menerima tiketnya dan melirik sekilas, lalu meletakkannya di meja lagi. Tak lama kemudian, makanannya juga dihidangkan. Setelah selesai makan, mereka melihat waktu pertandingan sebentar lagi akan dimulai dan langsung naik taksi berangkat menuju ke sana. Tiba di sana Raka tidak puas menonton, dan langsung pulang. Keesokan harinya, Raka dan Messi langsung pergi membahas tentang kerja sama batu yang diperintahkan Rahman. Tidak lama mereka mengadakan pertemuan, akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Semuanya dilakukan dengan baik. Setelah 3 hari kemudian, Raka dan Messi mengabarkan kabar baik ini kepada Rahman. Di rumah keluarga Wijaya, Aril Wijaya mengundang Rahman dan seluruh keluarganya untuk merayakan keberhasilan Rahman yang telah berhasil membangun perusahaan bintang 8 di kota Yuzoda. Agnes merasa bahagia, ini pertama kalinya dia bertemu dengan kakeknya alias ayah Rahman. Pah, kakek galak atau baik? Agnes berkata kepada Rahman. Anak yang baik. Kakek sangat rindu padamu. Kakek sangat baik. Di samping itu Luna meneteskan air matanya. Karena selama dia menikah dengan Rahman baru kali ini dia akan melihat ayah Rahman dan keluarga Rahman.
kediaman Umar dia mendapat kabar tentang siapa yang membunuh Edi dan Ricky. Umar tidak menyangka jika Sinta yang melakukannya dan langsung segera menelpon Rahman. Saat itu juga Rahman memerintahkan bawahan Messi dan 3 orang Jaksel untuk menangkap dan melumpuhkan keluarga Sinta. Di samping itu di keluarga Rian melamar suster yang merawatnya saat itu. Dan dikabarkan akan secepatnya akan menikah. Keesokan harinya Ariel Wijaya memerintahkan pengawal dan mengirim helikopter untuk menjemput Rahman Wijaya, Agnes dan Luna dan juga orang tua dari Luna. Saat helikopter itu tiba, Ariel dan keluarga dari Luna sudah siap dan secepatnya berangkat ke kediaman ayah Rahman. Helikopter yang tiba ada 10 helikopter. Mata Rina terbelalak meras sangat bersyukur tidak membuat Rahman menceraikan Luna saat itu. "Ayo naik, ayah sudah kangen sama kamu dan Agnes," ujar Rahman kepada Luna. Mata Luna tak hentinya meneteskan air mata. Rahman memeluknya dan tersenyum. Setelah sampai di kediaman ayah Rahman, Agnes langsung bertanya kepada Rahman, "Ayah, aku ingin cepat melihat kakek." Rahman tersenyum menatap putrinya. Saat memasuki rumah ayah Rahman dan seluruh keluarga Rahman sudah menunggu di sana untuk merayakan keberhasilan Rahman. Agnes berbisik kepada Rahman, "Ayah, kakek yang mana?" Rahman menunjuk Ariel Wijaya. Sontak Agnes langsung berlari kepada Ariel Wijaya. Dan saat itu juga Luna sujud di hadapan ayah Rahman. Ariel menyuruh Luna berdiri dan mempersilahkan untuk melihat-lihat. Saat itu juga Rahman memeluk ayahnya. Sambil menangis begitu banyak beban dan derita yang ditanggungnya selama ini. Baru kali ini dia merasakan nyaman. Dan berkata kepada Ariel, "Ayah, aku ingin ke makam ibu." Dan pada saat Rahman berkata ia ingin mengunjungi makam ibunya, Ariel langsung mengantar Rahman, Luna, dan juga Agnes ke makam. Ariel berkata kepada Rahman, "Seandainya ibumu masih hidup pasti dia sangat bahagia melihatmu berhasil. Tapi sekarang hanya doa yang dia harapkan sekarang." Tamat.